Sebentar saya connect ke Facebook dulu. Ya, kita mulai aja. Terima kasih banyak semuanya udah join di sesi sharing untuk menghitung harga komoditas CPO menjelang Lebaran. Nah, ini menarik untuk kita bahas. Pertama, sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Mahfud, saya owner dari ITID dan sekarang juga tergabung dalam Trading Coach ID. Nah, kita sama-sama ingin memberikan literasi terkait dengan pasar modal dan bagaimana cara trading. Nah, untuk teman-teman yang ingin kontak lebih lanjut, di sini ada nomor HP dan juga website yang bisa dikunjungi. Ini tim dari Trading Coach ID. Tim kita ada 4 orang yang nanti terlibat dalam akademi untuk Trading Coach ID selama 1 bulan. Jadi kalau teman-teman ingin belajar technical, itu bisa belajar di Trading Coach ID dengan paketnya selama 1 bulan penuh. Kita belajar technical dengan silabus yang udah kita susun dengan rapi. Oke. Jadi sesi kali ini kita akan sharing bagaimana melihat perkembangan dari harga crude palm oil ya atau CPO. Nanti jika teman-teman ada pertanyaan atau misalnya ingin berdiskusi terkait dengan teknikalnya, nanti silahkan awalnya di chat room dulu, atau kalau mau pakai voice nanti silahkan di unmute voice-nya. Nah, kenapa sih CPO menarik bagi trading coach terutama ya untuk kita bahas? Pertama, pada penutupan hari Jumat kemarin, kalau teman-teman lihat di sini ya, nah, saya coba aktifkan anotasi. Nah, di sini pada hari Jumat kemarin itu ada kenaikan yang sangat signifikan. Nah, nanti akan kita lihat secara volumenya seperti apa. Cuman ini kenaikan yang dilandasi dengan satu hal teknikal yang mengatakan ada price rebound. Oke. Nah, terus kok bisa menarik untuk dibahas gitu. Padahal secara teknikal ini kalau dilihat dari performa salah satu yang bagus aja LSIP dalam 2015, 2016, 2017 itu trennya kan turun ya. Kenapa bagus untuk dibahas? Nah nanti kita akan lihat ya, mungkin teman-teman juga ini hanya sharing aja, jadi bukan berupa stock picking atau apapun, tapi nanti keputusan dikembalikan pada masing-masing. Oke? Nah, sebelum kita bahas bagaimana kondisi daripada CPO, mungkin kita bahas dulu dengan korelasi dari saham-saham yang ada di dalam CPO. Kali ini saya coba mengambil contoh yang lumayan sering muncul di dalam OLT kita aja. Jadi yang sering muncul itu seperti LSIP, ada ALI, SSMS, ada BBPT. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat kan biasanya kecenderungannya itu kan selama bulan puasa, selama hari raya Idul itu biasanya emiten-emiten di dalam bursa efek, terutama penghasil dari CPO, itu akan mengalami lonjakan permintaan. Nah, nanti akan kita lihat secara historikalnya seperti apa. Nah, dari sisi data, kalau dilihat di sini, ini yang korelasinya bagus itu adalah LSIP sama ALI, dari opening price dan juga dari pergeseran harga, ini mereka mirip berdua nih. Opening price, ALI, LSIP, terus dari sisi korelasinya lumayan bagus, sama. Nah,
Yang agak berbeda tuh di sini, di SSMS dengan BPPT. Jadi teman-teman bisa nanti cara membacanya, bisa kita anggap bahwasanya kalau ALI dan LSIP naik, itu belum tentu yang ini akan naik. Begitu juga sebaliknya, kalau tiba-tiba nanti BPPT naik, belum tentu dua ini akan nyusul. Ya. Cuman kalau dilihat dari sisi volume, ini dari durasi volume, kalau mau model scalping, teman-teman pengen profit cepat, itu BPPT yang gila-gilaan volumenya. Kadang-kadang sekali naik itu bisa bisa ya 15%, volumenya tinggi-tinggi sekali. Kalau yang lain naiknya masih wajar-wajar. Jadi itu dikembalikan nanti pada masing-masing ketika udah mengetahui bagaimana tipikal trading kita. Kadang-kadang ada yang suka day trade, ada yang suka swing trade, ada yang suka memang scalping gitu ya. Nah, itu dikembalikan pada masing-masing. Oke. Nah, terus kita lihat juga kenapa IO ini menarik duluan untuk dibahas. Kita lihat daripada cumulative return ya, cumulative return dan juga density ratio. Nah, kalau teman-teman lihat yang merah ini ya, ini adalah SSMS. Jadi SSMS ini pada bulan Maret itu udah di start duluan. Jadi udah duluan nih SSMS. Berikutnya dibarengin dengan ada ALI udah mulai duluan. Terus baru sekarang LSIP nih udah mulai. Dan BPPT masih gejala-gejala sama dengan ALI. Nah, terus kalau dilihat dari polanya, itu yang agak liar, sebenarnya ini ya, teman-teman bisa lihat garis berwarna biru, ini yang agak liar ini ALI, ini LSIP, yang warna biru ini LSIP. Jadi kalau dilihat dari pergerakan harga, pergeserannya di sini slope-nya lumayan tinggi ya untuk untuk LSIP. Nah, dengan slope yang keluar daripada range yang lain, kemungkinan besar LSIP ini akan bisa mengejar, kalau dilihat dari lengkungan kan SSMS sudah di atas, ALI sudah di atas. Cuman dari lengkungan keliaran ini harganya, itu kemungkinan LSIP itu masih bisa kemungkinan ngejar ke atas. Ya. Cuman memang dari sisi volatilitas, begitu harga cepat naik, harga juga akan cenderung untuk cepat turun. Jadi teman-teman juga harus tetap berhati-hati, melihat momentum, posisinya di harga yang bagus berapa, di situ nanti di entry. Nah, nanti akan kita bahas dari sisi chartingnya. Jadi masih ini belum melihat pada harganya, masih melihat dari pergerakan secara datanya aja. Jadi kalau dilihat dari cumulative return, ini SSMS sudah duluan dibarengin dengan ALI yang udah mulai dan LSIP. BPPT masih gejala-gejala. Oke, bisa dilihat di gambar. Nah, berikutnya, ini kita lihat seasonality-nya ya. Setiap puasa, setiap lebaran, ini saya ambil data selama 1, 2, 3, 4, 5, 2015, 2016, 2017, 2018. Ini lebaran yang terjadi pada bulan-bulan itu. Nah, biasanya kan kita kurangi 1 bulan untuk bulan puasa. Jadi kalau teman-teman lihat, di data ini kelihatan ya, kalau LSIP itu setiap bulan puasa pasti ada kenaikan daripada return-nya setiap bulan puasa, dan biasanya di setelah lebaran itu udah turun lagi. Sama juga dengan ALI, itu di bulan puasa itu kelihatan return-nya juga sangat tinggi. Terus di lebaran akan turun lagi. Jadi memang kita harus cari momentum kapan harga itu akan bergerak naik. Oke ya. Nah, berikutnya ini ada SSMS juga. Jadi kalau teman-teman lihat
SSMS pernah liar sekali di 2015. Ini return di bulan puasanya lumayan tinggi, 18% sebulan, dan langsung turun lagi di lebarannya. BWPT juga pernah naik sangat tinggi sekali di sini di tahun 2016, dan kalau drop sih nggak terlalu drastis ya BWPT. Nah, oke. Jadi secara seasonality, saham emiten penghasil CPO ini biasanya mengalami kenaikan permintaan pada bulan puasa. Nah, oke, sekarang kita akan bahas bagaimana kita memandang saham-saham tersebut dari sisi harga CPO-nya sendiri, terus bagaimana melihat momentum pada masing-masing tadi, 4 saham tadi ya. Kita akan coba bahas, ada LSIP, ada ALI, ada SSMS, ada BWPT. Oke. Nah, sebenarnya kalau boleh memberikan rekomendasi, tapi nanti kembali pada masing-masing, yang bagus itu sebenarnya adalah LSIP. Kenapa? Karena di bulan April, LSIP ini masuk juga ke dalam indeks Srikahati ya. Jadi indeks saham sustainable and responsible investment. Jadi dari sisi manajemen perusahaan, perusahaannya juga perusahaan yang bagus, dan juga ini masuk ke dalam salah satu saham penggerak daripada bursa secara berkelanjutan. Jadi kalau dari pilihan yang bagus, LSIP ini sangat bagus. Nah, LSIP sendiri sebenarnya itu sudah masuk dalam salah satu rekomendasi pada bulan April kemarin ketika harga di 610. Nah, nanti kita akan lihat momentum lagi kapan sebenarnya kita bisa entry ulang. Oke. Nah, saya coba stop share-nya, kita lihat dari sisi teknikalnya dulu ya. Saya coba buka satu layar baru. Sebentar, saya share dulu screen-nya. Oke, ini udah kelihatan ya. Kelihatan? Boleh diketik di chat biar saya juga bisa tahu kalau teman-teman juga melihat yang sama. Oke, sip. Jadi kelihatan ya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Nah, ini yang saya maksud kenapa kemarin itu terjadi lonjakan pada ini ya, harga palm oil future. Kalau teman-teman lihat di sini, ini candle-nya kuat sekali nih. Ada bullish kicking, kelihatan ya di sini. Ada bullish kicking. Jadi ada satu candle lumayan besar, one wet shoulder, terus dia nendang. Nah, dengan adanya bullish kicking, terus juga kita melihat pada supportnya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, kelihatan ya, dari sisi support 1916, ini merupakan support konsolidasi yang sangat kuat. Jadi selama harga tidak lagi menyentuh atau breakdown daripada 1916, hapus dulu ini, maka ini bisa dibilang adalah konfirmasi harga CPO ini akan berubah naik. Oke. Dari Elliott Wave juga teman-teman bisa lihat. Di sini ABC 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau dilihat di sini,
Support yang di sini adalah wave terakhir daripada tren turun yang ada di sini. Oke. Nah, untuk kita estimasi bagaimana tren naik berikutnya, biasanya setelah wave 5 itu terdiri dari 3 wave naik berikutnya. Ada ABC menuju 1. Jadi kalau dilihat wave A-nya di sini, itu di sekitar nanti 20 Mei atau 21 Mei, itu harga akan di 2.200. Nah, mungkin di sini ya, mendekati pas momennya Lebaran. Nah, begitu kita dapat THR, dapat amplop tuh, di sini akan turun lagi dan mungkin di awal-awal Juni itu harga akan menuju ke 2.300. Nah, jadi kalau misalnya dilihat, ini momennya memang sangat bagus untuk kita punya koleksi saham-saham yang emiten sawit ya. Ini momennya sangat bagus sekali. Jadi kita bisa jaga dari sisi crude palm oil ringgit future ini tidak break dari 1916. Selama ini tidak break, maka saham yang ada di portofolio kita, saham-saham sawit itu bisa kita terus hold. Oke. Ini kelihatan ABC, mudah-mudahan nanti di Juni harga akan sampai di 2.300. Nah, sekarang coba misalnya kita lihat lagi, tadi ada empat saham ya. Mungkin kita lihat lagi LSIP aja pertama, ini favorit soalnya. Nah, LSIP buat teman-teman misalnya udah ketinggalan nih, waduh, kayaknya LSIP udah naiknya udah 19% gitu ya. Gimana teman-teman bisa cari tahu nilai support yang bagus? Nilai support yang bagus itu ada di sini. Kalau misalnya dapat ya, saya nggak tahu teman-teman masih dapat atau enggak. Itu ada di sekitaran 595 sama 620. Sama satu lagi, itu supportnya ada di sini. Nah, di sini, ini harga murahnya, 665, 680. Jadi kalau misalnya ini menuju resisten, di sini kan ada resisten. Kalau misalnya di sini terjadi koreksi, di sini bisa dikoleksi nih. Jadi bisa entry buy di 665 sama 680. Atau ya kalau misalnya jelek-jeleknya ya, turun lagi ya di 95, 620. Tapi mudah-mudahan jangan turun lagi ya. Itu untuk LSIP. Target pertama itu ada di sini di 850. Target kedua kalau misalnya nanti di bulan Juni mungkin di 1000-an. 1020 atau di 1000. Nah, ini ada kupu-kupu yang sangat bagus sekali polanya ya. Jadi LSIP lumayan sangat menarik untuk kita pantau. Berikutnya kita coba ke Ali. Jadi di slide pertama mungkin teman-teman udah lihat ya bahwasannya LSIP dari sisi data itu cenderung lebih volatile. Jadi kalau misalnya naik, dia lebih cepat naik daripada yang lain. Kalau misalnya turun, itu juga turunnya akan cenderung lebih cepat daripada yang lain. Nah, itu yang harus juga. Oke. Nah, berikutnya itu adalah Ali. Ali ini ada terbentuk pola AB sama dengan CD. Dan ini ada kupu-kupu juga. Sekarang memang lagi menguji area resistnya di sini. Jadi untuk entry buy, di sini ada satu support yang teman-teman bisa gunakan di harga 5.800. Nah, mudah-mudahan dari support ini dia akan, kalau koreksi ya, dia akan kayak gini nih. Jadi dia akan balik ke support dan dia akan cenderung untuk break daripada resist trendline dan masuk ke 8.000-an, 7.900 dan 8.000-an. Nah, ini polanya juga pola yang sangat bagus, sudah komplit satu fase A, B, C. Nah, di sini sekarang mencari ke D, jadi A, B, C, D. Nah, ini juga karena Ali udah cenderung duluan naik ya, jadi dia akan koreksi sebentar. Mungkin Senin juga ada potensi ini akan membentuk satu candle reversal. Oke. Selain Ali,
kita akan lihat lagi sawit sumber emas. Nah, sawit sumber emas tadi di paparan pertama, teman-teman udah tahu sendiri, ini udah curi start duluan. Kalau kita lihat tren dari sawit sumber emas, ini trennya udah patah. Jadi ada resisten yang udah di break. Berarti di sini terjadi satu volume yang sanggup untuk memecahkan tren turun di sini ya. Jadi tren turun udah dipecah. Nah, ketika pecah, dia biasanya akan break dulu dua support, dua resisten yang ada pas di sini, kemudian koreksi. Nah, ini momen koreksi nih yang menarik. Jadi kalau teman-teman lihat, momen koreksinya, ini harga tertahan ya. Ini wave-nya 1, 2, 3. Sekarang lagi di wave koreksi, wave 4. Nah, ini momennya tertahan di support 875. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ingin membeli SSMS, ini harga murahnya ada di sini, 875 atau di 880. Nah, di situ harga murahnya. Jadi teman-teman bisa antri untuk beli. Cuman saya kurang tarik dengan kalau teman-teman lihat di sini. Kelihatan ya, ini volumenya sangat tipis gitu. Jadi kalau misalnya kita entry dengan equity yang lumayan besar, ini takutnya kita terbawa arus nih di sini nih. Tapi sebelumnya itu udah akumulasi. Jadi fase ini fase akumulasi kelihatannya. Di sini fasenya udah akumulasi, lumayan banyak duit yang masuk di sini sebelum dia naik. Cuman kalau untuk sekarang momentumnya sebenarnya tinggal momentum hold dan nunggu kelima. Tapi kalau misalnya teman-teman mau beli, ya usahakan harga tetap di atas 875. Ya. Usahakan supaya harga tetap di atas 875. Kalau enggak ya baiknya SL dulu nih di bawah 875. Jadi kalau misalnya stop loss juga enggak terlalu besar ya, 1 atau 2%, kecil banget. Jadi nanti beli lagi pas di support sini. Oke. Ini untuk SSMS, sawit sumber emas sarana. Berikutnya yang terakhir adalah udah LSIP, udah BPT ya. Nah, BPT lumayan menarik juga ya. Kalau teman-teman lihat, di sini ada trendline yang udah di break juga, kelihatan ya. Berarti di sini ada satu volume yang sangat besar, itu sanggup nge-break trendline. Nah, sekarang kalau kita besarkan lagi chartnya, itu kelihatan trennya, itu tren cenderung naik, terus sudah membentuk symmetrical triangle. Nah, kalau misalnya besok di hari Senin, itu bisa nge-break di harga 79, atau konfirmasinya di sini deh. Konfirmasinya di harga 83. Maka cenderung rekomendasi kita untuk call itu bisa masuk ke sini nih. Sangat tinggi nih. Memang kalau BWPT itu kalau sekali naik dia nggak tanggung-tanggung, naiknya langsung ngebut kadang-kadang dalam 1 hari udah langsung kena target. Jadi bisa pakai, kalau di trading view itu bisa kita pakai alert. Jadi tinggal kita kasih alert. Nah, nanti kalau harga crossing itu akan di alert ke kita bahwasannya BWPT udah crossing dari harga 83, udah bisa entry buy. Nah, nanti tinggal cek di bot yang udah kami provide secara gratis, harga antriannya di harga berapa. Targetnya lumayan tinggi. Targetnya di harga 110 ya, dan 111. Ini BWPT lumayan tinggi. Oke. Itu aja sharing terkait dengan cara menghitung CPO dan saham-saham apa aja yang cenderung. Ini kan udah tanggal 15 Mei ya, masih ada sampai tanggal 22 Mei. Dan tadi teman-teman juga udah lihat bahwasannya dari sisi harga future dari CPO itu ada one wet shoulder, didukung dengan volume juga, dan candle Marubozu yang lumayan besar. Jadi ada indikasi bahwa dari sisi harga CPO itu akan naik,
tentu dengan harga naik, ini saham-saham yang mengikuti pada sektor CPO tadi, itu sahamnya juga akan ikutan naik. Nah, ini korelasinya itu kita lihat secara korelasi itu ada. Jadi kalau trading saham, mungkin pertama sekali teman-teman lihat dari sektornya dulu. Sektornya bagus apa enggak? Sekarang sektor yang bagus apa misalnya? Kayak kemarin-kemarin ini sektor yang coal ya, yang batu bara, itu kayak PTBA, Adaro naiknya lumayan tinggi. Mungkin Senin juga UNTR bisa menyusul yang lain. Terus yang sekarang ini CPO. CPO ini lumayan karena didukung besar di internasionalnya, momentumnya kemarin naiknya. Oke? Sampai di sini saya lihat di chat ada pertanyaan SIM. SIM sama ya, SIM sama dengan sebentar saya SIM. Saya share ulang ya screen-nya. Oke. Saya share ulang. Ini SIM sama ya, polanya sama kayak BPT tadi. Ini kan polanya pola naik. Ya, kelihatan ya. Ini polanya pola naik membentuk symmetrical triangle juga. Jadi memang SIM ini bisa dipantau juga untuk hari Senin. Jadi kalau misalnya nanti SIM ya breaknya di harga resist di sini ya di 220. Nah, makasih pertanyaannya, saya set alert juga di sini. Saya tambahin alert. Jadi kalau misalnya nanti Senin harga crossing di 220 dan ini ada pola symmetrical triangle. Jadi kalau dilihat pola triangle tuh biasa kayak gini ya. Kalau dia break maka targetnya ada di sini. Nah, ini kalau misalnya dia break targetnya lumayan tinggi nih. Kalau untuk yang SIM. Jadi targetnya di 304. Jadi kalau misalnya dia break di 220, dari sisi volume coba kita lihat. Jadi ini sama saling mendukung. Dari sisi volume juga udah mulai masuk ya. Volume buy, tapi memang belum breakout volume rata-rata. Biasanya dia kalau breakout tuh kayak gini. Ketika breakout volume itu konfirmasi harga akan naik. Mudah-mudahan nanti teman-teman hari Senin coba pantau volumenya juga. Kalau breakout ya berarti konfirmasi dan kita bisa profit bareng ya di sini. Nah, ini ada pertanyaan juga, harga CPO ya. Harga CPO tadi tidak tampak seperti head and shoulder. Iya benar. Nah, bentar saya buka lagi. Karena ini memang momennya momen koreksi ya. Momennya momen koreksi, jadi bukan langsung dia akan reversal naik. Jadi ini memang saya share dulu screen sebentar. Share screen. Nah, ini kan momennya momen koreksi. 1, 2, 3. Ini 5 ini bisa aja dia 3, wave 3. Nah, masuk ke wave 4 di sini, ABC. Ini bisa wave 4. Terus dilanjutkan nanti turun lagi ke sini. Jadi, karena ini momennya momen retracement, dan kita melihat time frame-nya ini kan time frame one day ya, kalau teman lihat di sini, 1 hari. Jadi kita bisa manfaatkan retracement ini untuk kita beli, kita swing, misalnya 5 atau 6 hari. Nah, begitu kita jaga harga tidak break daripada 1916 ya, begitu sampai di A, terus kita taking profit. Jadi nggak usah terlalu lama juga kita hold satu saham. Oke? Ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, kami dari Trading Coach mengucapkan terima kasih banyak udah ikut ngabuburit. Kita analisa bareng. Mudah-mudahan Senin nanti kita bisa trading bareng. Buat teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut soal technical, bisa gabung dengan Trading Coach ID. Kita lagi buka batch 9 dan dengan periode 1 bulan lamanya. Ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Jangan lupa beli makanan untuk buka. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.